stridor, ya itu di pernapasan. Di lain-lain mungkin akan ditemukan inkontinensia urin maupun feses, ya. Oke, itu adalah beberapa pengkajian yang bisa kalian lihat nanti ketika berhadapan dengan pasien yang kejang. Berikutnya kita akan melakukan penata laksanaan. Ada 2 penata laksanaan yang harus dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan. Yang pertama adalah saat kejang dan yang kedua adalah setelah kejang terjadi. Nah, ini yang terpenting nanti yang harus kalian lakukan, tidak boleh panik. Ya, harus mengajarkan sesuatu pada keluarga. Ya, pendekatan dengan tenang, tenangkan keluarga. Perawat juga nggak boleh panik, keluarganya juga ditenangkan. Nah, pada saat anak, biasanya ketika kejang ini posisinya kalau anak sedang sadar bisa jadi akan jatuh, sehingga kalau anak dalam posisi duduk atau berdiri itu harus kita baringkan, ya. Letakkan bantal atau lipatan selimut di bawah kepala anak atau disangga dengan tangannya anak sendiri tadi, ya. Kalau tidak ada bantal, tidak ada selimut yang bisa kita gunakan, kita bisa manfaatkan sambil dibaringkan, letakkan tangan anak sebagai penyangga kepalanya. Berikutnya ini yang penting, jangan pernah melakukan hal-hal ini ketika anak kejang. Ini juga perlu dipahami oleh perawat yang harus diajarkan juga pada keluarga. Menahan gerakan anak. Jadi ketika kejang biarkan, ya, biarkan kejangnya berlangsung. Yang penting dicatat seperti apa gerakannya, daerah-daerah mana yang terlibat, serta berapa lama pergerakan itu terjadi. Itu yang terpenting, karena waktu lama kejang itu akan berpengaruh. Berikutnya jangan menggunakan paksaan tadi, ya. Terus berikutnya tidak boleh memasukkan apapun ke mulut anak, baik jari, kayu ataupun biasanya di rumah adalah sendok, ya. Atau kalau kita ada tong spatel, tidak boleh. Apalagi sampai memberi makan atau minum, ya, tidak boleh dilakukan. Berikutnya ini sudah prinsip harus dilonggarkan semua pakaian yang ketat, ya, ikat pinggang, celana. Kalau ada yang pakai BH itu semua harus dilepaskan, ya. Kacamata juga harus dilepaskan, ya. Oke, amankan daerah-daerah lingkungan sekitar dengan menyingkirkan benda-benda yang berbahaya atau keras. Nih, biarkan serangan kejang berakhir tanpa gangguan. Tadi, ya, jangan menahan, biarkan saja. Karena memang itu akan berlalu dengan sendirinya, ya. Nah, jika anak muntah wajib kita miringkan, terserah mau miring kanan atau kiri, karena prinsipnya adalah miring tubuh ke salah satu sisi, ya. Nah, yang kedua adalah setelah kejang. Ini penting, kita harus lakukan. Nah, tadi biarkan kejang berlangsung, tapi begitu selesai kejang berlangsung, kita harus lama hitungnya, ya, hitung lamanya periode kejang tadi, ya. Periksa nafas, ya, karena tadi terjadi apnu. Periksa posisi kepala maupun lidah tergigit atau tidak. Reposisi, karena biasanya ketika kejang itu tegang, kepala mengalami hiperekstensi. Ekstensikan kembali kepalanya. Jika anak tidak bernapas, boleh kita lakukan napas buatan atau lakukan menghubungi pelayanan kesehatan. Periksa daerah sekitar mulut, mungkin ada luka bakar atau kita curigai ada indikasi dia kejang karena keracunan. Tadi mau miring tetap dipertahankan, ya, posisi anaknya tetap miring. Terus tadi sampaikan kepada keluarga, atau kalau keluarga tidak ada, perawat wajib tetap mendampingi anak sampai dengan pulih, karena periode pemulihan mungkin tidak bisa sebentar. Berikutnya jangan beri makan atau minuman sampai anak sadar, atau minimal kalian bisa lihat refleks menelannya sudah pulih. Kalian bisa suruh dia untuk menggerakkan pura-pura menelan, ya. Itu kalian bisa lihat bahwa refleks menelannya sudah pulih. Berikutnya di kepala atau tubuh, lihat karena efek dari mungkin sempat jatuh, karena kita tidak sempat baringkan, mungkin ada benturan atau apa, sehingga itu harus dilihat ada cedera atau tidak, atau ada fraktur atau tidak akibat dari kejangnya tadi, ya. Periksa bagian dalam mulut tadi sudah dibahas, mungkin ada lidah atau bibir yang tergigit, ya. Oke, itu ada 2 penata laksanaan selama kejang dan setelah kejang. Berikutnya kita mungkin bisa melakukan sedikit pemantauan keadaan pasca serangan kejang postiktal, ya. Lama waktunya, bagaimana kejang itu bisa berakhir, ya, bagaimana kondisi kesadaran anak. Bisa saja mungkin setelah kejadian masih tidak bereaksi, mungkin masih terlihat ngantuk atau masih bingung apa yang baru saja terjadi pada
dirinya. Bagaimana orientasinya, terutama terhadap waktu dan orang. Kalian tanyakan, ini siapa, ini hari apa, itu boleh ditanyakan ya. Bagaimana pasiennya? Harusnya dia tidur tetapi bisa dibangunkan. Berikutnya lihat di kemampuan motorik ya. Lihat perubahan pada setiap fungsi motorik, kemampuan menggerakkan semua ekstremitas, mungkin ada parese atau kelemahan. Dan berikutnya pada anak yang sudah sedikit agak lebih dewasa, sudah besar, dia bisa bersiul. Artinya kalau dia sudah bisa bersiul, kondisi kesadarannya sudah kembali pulih ya. Kemampuan bicaranya ya, kalian lihat juga ada perubahan atau keganjilan atau bahkan kesulitan dalam berbicara. Berikutnya di sensasinya, mungkin ini bisa ditanya, dia setelah kejadian bisa mengeluh rasa tidak nyaman atau nyeri, mungkin mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, atau mampu mengingat kejadian sebelum kejang, peringatan kejadian, dan mampu mengingat kata-kata. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi ASKAP tentang kejang ini. Sebelum kita lanjut ke bagian yang berikutnya tentang campak, kita belum bahas, tapi Ibu ada sedikit tugas untuk sesi ini ya. Jadi silahkan, ini tugas individu, ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Silahkan jawaban ditulis tangan, setelah dijawab nanti difoto japri ke Ibu, dan Ibu tunggu tugasnya hari ini juga di jam 12:59. Artinya kalau yang mengumpulkan lebih dari waktu itu berarti dianggap tidak mengerjakan tugas. Mungkin itu untuk sesi pertama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.